Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Takluk Dahdatu yang dirilis pada tahun 2024. Sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata perjuangan pasukan khusus Malaysia dalam menumpas militan Sulu yang terjadi pada tahun 2013. Disutradari oleh Zulkarnain Ashar dan dibintangi oleh Sabiq Khail, Kamal Aldi, Fikri Ibrahim, Anding Indrawani, Eman Manan, dan Risman Kujaimi. Bagaimana keseruan dari film ini? Mari kita simak sinopsis filmnya. Mati kami di sini, ini tanah kami. Takluk Dahdatu berawal dari militan Sulu asal Filipina yang mendarat di Sabah, Malaysia, tepatnya di Batu Jugar lewat jalur laut dengan tujuan melakukan pemberontakan. Mereka dipimpin oleh Raja Iskandar dan sejumlah prajurit yang dilengkapi senjata mematikan. Namun kedatangan mereka ini terpantau oleh salah satu polisi setempat dan mengambil foto mereka. Nah, dari foto tersebut, kepolisian kerajaan Malaysia mengetahui adanya kelompok separatis sehingga mereka mengutus pasukan khusus untuk menangani ancaman yang mengancam kedaulatan negara mereka. Lewat utusan itulah terjadi negosiasi di antara kedua belah pihak, tapi sayangnya negosiasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kelompok militan Sulu yang dipimpin oleh Raja Iskandar meminta bayaran cukup tinggi, yaitu 800 juta ringgit atau senilai 2,72 triliun rupiah. Meski tidak mendapat kesepakatan, kepolisian Malaysia masih melanjutkan negosiasi mereka hingga sampai negosiasi kedua. Bahkan mereka memberikan sejumlah sembako ke pihak militan Sulu dengan tujuan agar kelompok tersebut mau meninggalkan wilayah negara mereka. Akan tetapi Raja Iskandar tidak mau berkompromi dan justru mengklaim wilayah Batu Jugar sebagai wilayah kekuasaan kerajaan Sulu dan meminta kompensasi atas pendudukan negara Malaysia di daerah tersebut. Karena tidak mendapat kesepakatan, akhirnya kepolisian Malaysia mengevakuasi penduduk setempat ke balai desa dan menyebarkan selebaran kertas yang berisi perintah untuk mundur ke pihak militan Sulu. Tapi perintah itu tidak digubris sama sekali. Mau tidak mau, kepolisian Malaysia mengerahkan sejumlah pasukan khusus anti terornya sehingga terjadilah kontak senjata di kedua kubu. Dari kontak senjata itu, dua pejuang pasukan khusus Malaysia harus tewas di tempat kejadian. Namun mereka berhasil menangkap putra Raja Iskandar dan mendesak anggota militan Sulu lainnya melarikan diri. Dan tertangkapnya sang putra membuat Raja Iskandar semakin naik pitam sehingga ia perintahkan kaki tangannya untuk melancarkan serangan balik. Sedangkan kepolisian Malaysia mengutus personil polisi biasa mereka untuk menyisiri jejak pelarian militan Sulu. Namun naasnya mereka disergap anggota militan Sulu yang berniat balas dendam. Satu persatu personel kepolisian tersebut tumbang terkena timah panas para pemberontak Sulu dan hanya menyisakan 3 prajurit yang selamat karena berhasil bersembunyi. Dan kita pun diperlihatkan dengan aksi kejam serta brutalnya anggota militan tersebut dalam menghabisi lawan mereka. Menyaksikan kawan-kawannya tewas, Inspektur Saipul yang bersembunyi akhirnya menghubungi markas pasukan khusus. Akan tetapi Sersan Mayor Mijan selaku pemimpin pasukan khusus tidak melakukan penyelamatan hari itu juga, dikarenakan ia ingin mengetahui situasi lebih jelas lokasi persembunyian musuh dari tim pengintai yang ia kirim. Member dari Sara 2 Setelah mengetahui letak serta posisi musuh, Sersan Mijan mengirim pasukan khususnya ke lokasi persembunyian para pemberontak Sulu. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan Inspektur Saipul serta 2 anggota lainnya. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menyelamatkan para warga yang dijadikan sandera. Keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan sniper serta Angkatan Laut dan Udara pasukan khusus Malaysia. Selamatkan Raja Iskandar dari kepungan mereka. Untuk itu jangan lewatkan film Takluk Dahdatu ini. Secara keseluruhan, film Takluk Dahdatu dikemas cukup baik sebagai film kisah nyata sehingga menjadikannya film aksi yang natural. Tambah lagi scoring menegangkan di setiap adegan yang sangat menegangkan, membuat momen-momen tersebut semakin menegangkan, serta suara-suara tembakan sniper menjadi pemicu adrenalin kita bergejolak. Hanya saja ada sedikit narasi yang membingungkan, terutama di pengenalan tim pasukan khususnya. Nah,
Jadi pasukan khusus ini disebut Komando 69, sedangkan operasi mereka diberi nama Alpha November. Dalam aksinya Komando 69 dipecah menjadi 3 tim, yaitu tim Charlie, tim Bravo, dan tim Delta. Lain narasinya ini yang membuat kalian bingung, mungkin alurnya juga bikin kalian bingung karena menggunakan alur maju mundur. Tapi tenang, kalau kalian cermat menyimak filmnya, saya yakin kalian tidak akan bingung sebab ada penjelasan waktu di setiap pengulangan adegan filmnya. Pemilihan peran juga menjadi keunggulan film ini. Bagaimana tidak, setiap aktor pasukan khususnya memiliki postur tubuh layaknya seorang perwira tangguh dan terlatih. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Bye bye.